Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Gozia MPD selaku dosen mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Dewi Donglan. Saya tidak sendirian. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Hadiratul Karimah. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan atau membahas materi, ciri-ciri, dan unsur suprasegmental. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian suprasegmental. Sebelum memahami suprasegmental, kita perlu mengetahui bahwa dalam fonologi terdapat dua jenis bunyi bahasa, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang pertama, bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipisahkan menjadi satuan-satuan kecil seperti huruf vokal dan konsonan. Contohnya bunyi A, I, U, B, P, T yang kemudian membentuk kata dan kalimat. Sedangkan bunyi suprasegmental adalah unsur yang menyertai bunyi segmental. Unsur ini tidak berupa huruf atau kata, tetapi berupa cara kita mengucapkan kata atau kalimat, seperti tekanan, nada, intonasi, jeda, dan durasi. Unsur-unsur inilah yang membuat suatu ujaran memiliki makna, penegasan, atau emosi tertentu. Contohnya pada kalimat, "Kamu sudah makan." Jika saya mengucapkannya dengan nada datar, artinya saya hanya memberikan informasi. Tetapi jika saya mengucapkannya menjadi "Kamu sudah makan" dengan nada naik di akhir, kalimat tersebut berubah menjadi pertanyaan. Lalu, jika mengucapkannya dengan nada tinggi, misalnya "Kamu sudah makan", kalimat itu bisa menunjukkan rasa terkejut atau penegasan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa kata-katanya tidak berubah, tetapi cara pengucapannya yang berubah sehingga makna yang diterima pendengar juga menjadi berbeda. Itulah fungsi dari suprasegmental. Jadi, suprasegmental dapat diartikan sebagai unsur bunyi bahasa yang berada di atas bunyi segmental dan meliputi tekanan nada, intonasi, jeda, serta durasi. Unsur ini berfungsi memperjelas maksud pembicara, menunjukkan emosi, memberi penekanan, dan membantu pendengar memahami pesan dengan benar. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri suprasegmental. Ciri-ciri suprasegmental ada 5 ciri utama. Yang pertama, tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, suprasegmental tidak bisa muncul tanpa adanya bunyi bahasa. Misalnya, tekanan atau intonasi hanya bisa digunakan ketika kita mengucapkan sebuah kata atau kalimat. Jadi, unsur ini selalu menempel pada ujaran. Yang kedua, selalu menyertai bunyi bahasa. Setiap kali kita berbicara, pasti ada nada, tekanan, atau intonasi meskipun kita tidak menyadarinya. Contohnya pada kalimat "Saya datang hari ini". Jika diucapkan dengan nada senang atau sedih, maknanya akan terasa berbeda. Ketiga, dapat membedakan makna atau maksud. Kalimat yang sama bisa memiliki penekanan yang berbeda. Misalnya kalimat "Dia yang mengambil". Jika tekanan diberikan pada kata "dia", berarti menegaskan pelakunya. Tetapi, jika tekanan diberikan pada kata "mengambil", berarti menegaskan tindakannya. Yang keempat, lebih jelas terlihat dalam bahasa lisan. Saat berbicara, kita bisa langsung mendengar tinggi rendah suara, jeda, dan intonasi. Namun, dalam bahasa tulis, unsur tersebut hanya dibantu oleh tanda baca.
sehingga kadang bisa menimbulkan salah paham. Dan yang terakhir, berkaitan dengan emosi dan sikap penutur. Melalui nada suara, pendengar dapat mengetahui apakah seseorang sedang marah, senang, sedih, atau bercanda. Contohnya ucapan terima kasih, jika diucapkan dengan lembut berarti tulus, tetapi jika diucapkan dengan nada sinis bisa bermakna sindiran. Jadi, ciri-ciri suprasegmental menunjukkan bahwa cara kita mengucapkan suatu kalimat sama pentingnya dengan kata-kata yang kita gunakan. Dengan penggunaan suprasegmental yang tepat, pesan akan lebih mudah dipahami dan komunikasi menjadi lebih efektif. Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan pada materi unsur suprasegmental. Nah, kalian kepo dengan pembahasannya atau penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini dia penjelasannya. Unsur suprasegmental merupakan unsur bunyi bahasa yang menyertai bunyi segmental, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Unsur ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan selalu hadir ketika seseorang berbicara. Berbeda dengan unsur segmental yang membahas bunyi-bunyi, pembentukan kata, unsur ini lebih berfokus pada cara bunyi tersebut diucapkan. Nah, seperti adanya penekanan, tinggi rendahnya suara, panjang pendeknya bunyi, jeda, dan pola intonasi. Menurut ramuan tahun 1985, unsur suprasegmental meliputi tekanan, nada, jeda, dan panjang pendeknya bunyi yang berfungsi memperjelas makna suatu ujaran. Sementara itu, Soeparno tahun 2002 menjelaskan bahwa suprasegmental merupakan unsur fonologis yang berada di atas fonem dan berperan penting dalam komunikasi lisan karena dapat menunjukkan maksud, sikap, serta emosi pembicara. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan unsur suprasegmental seringkali tidak disadari. Namun, unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi cara pendengar memahami pesan yang disampaikan. Kalimat yang sama dapat memiliki makna, tujuan, atau kesan yang berbeda apabila diucapkan dengan tekanan, nada, atau intonasi yang berbeda. Oleh karena itu, unsur suprasegmental menjadi bagian penting dalam kajian fonologi dan keterampilan berbicara. Di dalam materi unsur suprasegmental meliputi tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Nah, yang pertama ada tekanan. Tekanan adalah penonjolan bunyi pada suku kata, atau bagian tertentu dalam kalimat dengan cara mengucapkannya lebih kuat daripada bagian yang lain. Nah, dalam bahasa Indonesia, tekanan umumnya tidak mengubah makna sebuah kata seperti pada beberapa bahasa lain, tetapi juga berfungsi untuk memberikan penegasan terhadap maksud pembicara. Dengan adanya tekanan, pendengar akan lebih mudah memahami informasi yang ingin ditekankan atau yang disampaikan, teman-teman. Jadi, adanya tekanan, informasi itu jelas, seperti itu. Saya akan memberikan satu contoh pada tekanan dari satu kalimat, yaitu saya pergi ke pasar. Nah, jika ditekankan katanya pada di saya, berarti itu menegaskan bahwa yang pergi adalah saya, bukan orang lain. Nah, jika ditekankan pada kata pergi, maka itu kegiatan yang dilakukan. Nah, jika ditekankan di kata pasar, itu menunjukkan bahwa tujuannya itu ke pasar. Jadi, setiap tekanan itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi, kalau kata saya itu ditekankan di kata saya, berarti itu saya yang pergi, bukan orang lain. Nah, jika ditekankan pada kata pergi, itu kegiatan yang dilakukan, teman-teman. Jadi, kalau ke pasar itu tujuannya mau kemana?
Kalau tujuannya ke mall berarti saya pergi ke mall. Nah, mallnya itu tujuan dari penegasan si tekanannya itu. Nah, yang kedua ada nada. Ini yang kedua. Nada adalah tinggi rendahnya suara ketika seseorang berbicara. Nah, nada juga dipengaruhi cepat atau lambatnya getaran pita suara. Nada memiliki fungsi untuk menunjukkan emosi, sikap, dan tujuan pembicara. Orang yang sedang marah, sedih, senang, atau terkejut akan menggunakan nada yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun kata-kata yang digunakan sama, perbedaan nada dapat membedakan makna yang berbeda kepada pendengarnya. Nih contoh, kamu datang, itu kalimat kamu datang. Nah, kalau di nada datar, kamu datang sebagai nada datar. Nah, kalau nada marah kayak kamu datang kayak gitu. Kalau nada pernyataan kayak kamu datang, kayak nanya gitu, kamu datang kayak gitu. Kalau nada datar kayak tadi, kayak nada biasa, ngomong biasa gitu, kamu datang. Nah, kalau nada sinis kayak gini, kamu datang itu pakai ekspresi, teman-teman. Itu harus pakai ekspresi juga kayak gitu. Itu contoh dari nada. Yang ketiga itu durasi. Durasi adalah lamanya suatu bunyi yang diucapkan baik secara singkat maupun dipanjangkan. Dalam bahasa Indonesia, panjang atau pendeknya bunyi umumnya tidak bisa mengubah arti kata atau makna kata, tetapi dapat memperkuat ekspresi atau menunjukkan keadaan tertentu seperti marah, sedih, senang, panik, atau terkejut. Contohnya nih seperti kalimat tidak itu penolakan biasa. Nah, kalau tidak itu bisa penolakan sedih, itu bisa terkejut, terus juga bisa marah, tidak, kayak gitu. Itu penolakan biasa dan penolakan ekspresinya juga. Itu di contoh durasi, teman-teman. Yang keempat ada jeda. Nih, yang keempat jeda nih. Jeda adalah penghentian suara untuk sementara ketika berbicara. Selain digunakan untuk mengambil napas, jeda juga berfungsi memisahkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dalam bahasa tulis, jeda biasanya ditunjukkan melalui tanda baca seperti koma, titik, atau titik dua. Contoh, mari makan ayah. Nah, kalau tanpa tanda koma itu kayak menunjukkan ayo kita makan ayah. Nah, kalau pakai tanda koma, mari koma, seperti ini nih. Aku contohin ya, teman-teman. Nah, ini kalau yang bahasa tertulisnya, mari makan ayah. Mohon maaf, ini salah nih. Mari makan ayah berarti dilangsungin, ini tanpa tanda baca atau tanda koma. Ini pakai tanda komanya, jadi kayak ada jedanya gitu loh. Mari makan ayah, ini mengajak ayahnya untuk makan. Kalau ini berarti kita yang makan ayahnya, karena tanpa koma ya teman-teman, bisa dibedakan ya. Nah, tanpa koma juga itu bisa jadi kesalahpahaman, terus juga tidak sesuai dengan yang disampaikan gitu. Yang kelima dan yang terakhir itu ada intonasi. Nah, apa sih intonasi itu? Intonasi adalah pola naik turunnya nada dalam suatu kalimat. Intonasi juga terbentuk dari perpaduan antara tekanan, nada, tempo, dan jeda. Intonasi juga membuat ujaran menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Monoton itu kaku, teman-teman. Melalui intonasi, pendengar dapat mengetahui apakah pembicara sedang memberikan informasi, bertanya, memerintah, mengajak, atau menyampaikan perasaan tertentu. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti satu kalimat,
itu kamu pergi. Nah, kamu pergi itu dengan nada intonasi ya. Kamu pergi itu sebagai nada datar atau pernyataan. Kamu pergi itu sebagai nada pertanyaan ya teman-teman, intonasi pertanyaan. Kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi, kayak gitu, kayak seakan-akan mengungkapkan amarah gitu loh, kayak tegas, kamu pergi, pergi kamu, pergi, gitu. Kayak beda lah intonasinya itu. Kamu pergi itu nada datar kan, kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi itu nada marah, itu intonasinya beda. Nah, itu dia penjelasan di kelima. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelima unsur suprasegmental yaitu tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi itu saling melengkapi dalam membentuk komunikasi yang efektif. Unsur-unsur ini tidak mengubah bentuk kata, tetapi berperan besar dalam memperjelas makna, menunjukkan emosi, memberikan penekanan, dan menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur suprasegmental sangat penting, khususnya bagi mahasiswa pendidikan bahasa karena dapat meningkatkan kemampuan berbicara, menyimak, berkomunikasi secara baik dan benar. Teman-teman, itu dia penjelasannya. Cukup sekian dan terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Love you so much. Usai sudah presentasi pada video kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.